Saya sendiri walau terserah mereka maunya gimana, tapi saya sendiri kayak kalau semuanya begitu, ini akan kita hadapi orang-orang yang jauh dari agama itu luar biasa. Kalau semuanya memilih untuk diam, semuanya memilih untuk ada di tempatnya masing-masing, bro, no, jangan, belum soleh lah. Belum soleh ya? Terlihat soleh. Terlihat soleh ya? Jadi ada bedanya orang soleh dan terlihat soleh. Saya terlihat soleh. Tapi belum. Jadilah apapun yang kalian pengen jadi, mau jadi pilot, mau jadi orang yang ahli hukum, ahli politik, ahli apa, terserah. Tapi jangan pernah lupakan diri kamu sebagai sosok pemuda muslim. Kamu adalah muslim yang bertanggung jawab terhadap keislamanmu. Saya ingin bertanya pada Habib Hussein. Nulisnya Hussein. Iya. Yang benar Husain. Ya? Husain. Bagaimana cara agar bisa menghafal Quran dan mencari uang sendiri di usia yang muda? Nah, mau jawab nggak? Silakan. Oke. Pertama untuk menghafalkan Al-Quran itu banyak sekali tips-tipsnya ya. Salah satu yang paling mempengaruhi itu dua. Guru dan teman. Kalau ngafalin Quran sendiri itu pasti malas. Kayak karena kita sebagai manusia itu pasti ada yang disebut sebagai futur. Futur itu adalah satu kondisi di mana kita itu malas beribadah, malas untuk bertakwa, malas ngaji, malas ini, malas itu. Nah, biasanya kalau kita tuh gak punya deadline untuk disetorkan ke guru itu udah gak mau ngafalin. Sehari gak ngafalin, di hari kedua, di hari ketiga itu biasanya udah malas aja. Kalau ada guru, walaupun kita sedang mengalami masa futur, udah malas itu untuk ngaji, biasanya langsung mau gak mau ya harus setor. Mau gak mau ya harus setor gitu ke guru. Kamu ada guru, ada teman? Dua-duanya ada? Teman gak ada. Oh, teman gak ada, guru ada? Guru ada. Abi saya. Cukup. Udah sangat cukup. Loh, kan Abi kan dia di kampung. Iya, di kampung. Tapi kamu kan di Surabaya? Kan baru beberapa bulan doang di Surabaya karena kuliah kan. Oh, I see. Kan sebelumnya kan kuliah online ya? Iya. Oke, jadi tetap sama Abi tetap ya? Oke. Itu. Teman yang tinggal dicari ya? Iya. Jadi temannya harus, jadi istrinya harus yang hafal Quran juga? Enggak sih, enggak itu. Sekarang udah sampai mana hafalannya? Alhamdulillah selesai. Selesai. Allahu Akbar ya. Menantu ideal ini ya. Ini ada bilang Hanif Andiska, gue kaget pengen nanya-nanya Habib Hussein. Ini bilangnya Hussein tanpa i, Husain, tadi kan Hussein. Tiba-tiba muncul di live-nya Bung Refli. Cuma kaget doang tapi nanyanya belum dia. Ada Ucen. Nah, Ucen itu biasanya semua orang itu kalau manggil saya itu Ucen. Gak pakai apa-apa, kayak Cen gitu. Dari yang kecil sampai yang paling tua Ucen. Karena Hussein itu biasanya kalau nggak dipanggil Ucen gitu kan. Ucen. Jadi ya mau gimana? Dari yang paling tua sampai yang paling muda manggil saya Ucen. Soalnya teman saya Zainal Arifin Muhtar ya dipanggil Uceng dia kan. Uceng itu dari Hussein kayaknya ya. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah ini, berapa lama Habib Hussein Husseinnya pakai EN ya, bisa menghafal Quran dan membaca kitab? Bagaimana di usia antum bisa menghasilkan uang? Itu lagi yang ditanyakan. Sama kayak tadi. Untuk uang ya, wallahu alam, saya sampai sekarang masih nggak nyangka gitu ya. Sudah, itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, rezeki dari Allah ya. Iya. Jadi saudara sekalian, itu saya gak punya tips khusus, saya bukan itu. Dicukupkan lah gak. Kemudian anak muda perlu diperhitungkan kancah pendakwah milenial ya. Kalau saya milenial ya. Tapi saya gini, ketika saya telaah lagi tentang milenial, saya ini udah bukan milenial. Milenial itu kan meliputi Gen Y. Saya udah Gen Z.
Gen Z itu bukan milenial lagi istilahnya. Apa istilahnya? Entah ya, kayaknya gak ada istilah khusus. Milenial itu lebih ke Gen Y, Gen Y. Gen Y. Saya Gen Z. Di bawah saya kan ada Gen Alpha. Iya. Nah, jadi kalau saya dibilang kalau usia 50-an Gen apa? entah ya, kayaknya Gen X ya. Gen X ya. Boomer. Baby boomers. Iya, boomer. Baby boomer. Berarti saya lebih hebat, saya masih baby. Jadi kalau saya sering saya itu ngisi acara atau apa, hadir di acara milenial. Loh, kalau milenial ini semua nggak usah hadir ini. Dari ujung sana ujung sini nggak usah hadir, ini seumuran semua ya. Berarti gen milenial itu lebih tua ya? Lebih tua, Gen Y. Kamu Gen Z yang lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Oke. Gitu. Kemudian Indonesia sebenarnya bangsa besar yang mempunyai generasi muda yang pintar-pintar, tapi sayangnya tidak direkrut kepintarannya. Itu Ada sempat. komentar nggak? Gini, banyak sebenarnya dari sepupu-sepupu saya, dari orang-orang kerabat-kerabat saya, masya Allah tabarakallah alim, alim banget alim. Tapi banyak juga di antara mereka yang nggak mau muncul di depan kamera, nggak mau muncul ke publik, yang ngisi kajiannya juga meliputi orang-orang kampung doang, yang kalau udah selesai ya selesai aja, kayak nggak menyebar gitu dakwahnya. Nah sekarang ini insya Allah mulai bulan depan saya bakalan mau kunjungin beberapa di antara mereka, saya rekam, saya bakalan upload gitu, kayak ngobrol-ngobrol diskusi sama mereka, saya rekam, saya upload biar mereka tuh tampil, biar problemnya karena tidak percaya diri atau karena memang dia tidak mau ditonjolkan atau bagaimana menurut wallahu alam. Ada semua, ada sih. Ada yang nggak percaya diri, ada yang nggak mau ditonjolkan, ada yang ya udah dia beliau itu sekalian tuh ngerasa cukup dakwah di itunya. Saya sendiri walau terserah mereka maunya gimana, tapi saya sendiri kayak kalau semuanya begitu, ini akan kita hadapi orang-orang yang jauh dari agama itu. Luar biasa kalau semuanya memilih untuk diam, semuanya memilih untuk ada di tempatnya masing-masing. Jangan. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau nulis surat cinta pernah nggak kamu? Nggak pernah. Apa tapi sekarang? Terima surat cinta pernah? Banyak. Kan surat cinta kan tidak harus surat, kan bisa melalui WA, ya kan? Email, ya kan? CV kayak. Atau misalnya mengantarkan CV, ya kan? Banyak ya. Oke. Husain ini pemuda yang sangat pintar, salut saya. Ini kata Rizky Fadlan ya. Madura, Bangkalan, sukses for you ya. Iya, masya Allah, Bangkalan. Tretan Tibi. Masya Allah, ganteng dan soleh ya. Beda-beda tipis lah sama. Gini. Soleh tipisnya udah nggak bisa kelihatan. Kenapa? Amin. Belum soleh lah. Belum soleh ya? Terlihat soleh ya? Jadi ada bedanya orang soleh dan terlihat soleh. Saya terlihat soleh. Tapi belum. Ini sangat filosofik ya. Saya suka ini kata-kata ini. Kenapa dibilang terlihat soleh? Karena banyak orang yang terlihat soleh tapi gak soleh. Ya termasuk kayak saya ini. Orang terlihat berilmu tapi gak berilmu. Ya saya ini. Jadi kalau dalam politik katanya begini. Apa? Tidak penting jujur dalam politik. Yang penting terlihat jujur. Oh gitu. Iya. Ya, kan? Saya sendiri. Tidak penting baik. Yang penting terlihat baik. Makanya kalau ada kamera biasanya pejabat-pejabat itu mau kelihatan baik kan. Ngelus-ngelus rakyat. Ya kan. Ke sawah cocok tanam ya kan? Begitu nggak ada kamera langsung cepat bersih-bersih kakinya, takut gatel ya kan? Sama kayak saya di depan kamera terlihat masya Allah, kayak saya sendiri di depan kamera kan terlihat soleh, terlihat berilmu. Padahal mah saya ya enggak sih, saya masih bocah, main sana sini. Jadi main apa yang paling kamu suka? Olahraga? Ikut olahraga juga? Baru kan sebenarnya saya gak suka olahraga, tapi ngerasa bahwasannya gaya hidup kayak gini tuh udah gak benar. Akhir-akhir ini mulai belajar Muay Thai. Mulai olahraga ya? Iya, mulai olahraga. Kamu biasa tidur jam berapa, bangun jam berapa? Saya gak ada jadwal. Kadang sehari kurang dari 3 jam tidurnya. Kadang ya anak muda kayak kamu pasti sibuk kan gitu. Entah sibuk main, entah sibuk kerja, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sibuk pasti kan? Iya sibuk. Ini pesan buat dua generasi ya. Pertama untuk generasi saya ya.
saya sampaikan untuk secara umum dulu. Secara umum untuk setiap generasi ya. Jadilah apapun yang kalian pengen jadi, mau jadi pilot, mau jadi orang yang ahli hukum, ahli politik, ahli apa, terserah. Tapi jangan pernah lupakan diri kamu sebagai sosok pemuda muslim. Kamu adalah muslim yang bertanggung jawab terhadap keislamanmu. Untuk sosok pemuda-pemuda yang seperti saya ya, punya masa sekarang mungkin lagi salah-salah, saya rasa insya Allah masih wajar ya, selama gak fatal-fatal amat ya. Jadi anggap aja setiap kesalahan itu sebagai sebuah pelajaran yang penting untuk masa depan kita. Karena saya tahu kena mentalnya di zaman sekarang itu ya, kalau udah punya satu problem itu rasa-rasanya benar-benar pengen menjauhi satu dunia. Banyak kawan-kawan saya yang kayak gitu. Jadi sekali dia ngerasa dipandang salah sama orang, udah dia bakal meninggalkan semuanya dan melihat manusia-manusia lain itu seperti monster yang akan menerkamnya. Jadi masalah itu anggap aja ya sudah, biarkanlah masalah itu diam pada saat itu juga. Dan untuk orang yang ada di generasi atas saya, yang apalagi yang sudah menjadi orang tua, saya harap anaknya itu sering-sering diajak diskusi, atau pemuda-pemudanya sering-sering diajak diskusi. Saya yakin 100%, saya sekarang alhamdulillah bisa ngomong begini, bisa begini. Itu gara-gara sejak kecil ayah saya sampai sekarang bahkan itu suka banget ngajak diskusi, suka banget. Saya sejak kecil itu inget banget waktu SD kecil, kelas 3. Nah, di mobil. Nah, boleh sebut nama? Aman ya? Nah, sekarang Anas Urbaningrum, saya inget banget. Anas Urbaningrum masuk apa namanya? Masuk penjara. Ya, ketua Demokrat dulu gitu. Dulu ketua Demokrat. Oh iya, Boy. Oh, terus ngobrol di mobil SD, masih kecil SD. Terus iya, itu aneh banget. Siapa dulu yang kabur ke Meksiko? Kabur kemana? Oh, itu si siapa? Yang akhirnya gigit semua orang, siapa? Yang korupsi juga. Iya, saya kenal pribadi orang. Saya pernah ada satu urusan sama dia. Orangnya gembal. Iya, benar. Demokrat juga kan? Iya, Demokrat juga. Aduh, siapa namanya? Intinya terkenal sekali dia. Lupa saya. Dulu saya masih kecil, benar-benar masih SD waktu itu. Bincangnya Angelina Sondak. Iya, saya ingat banget. Terus obrolannya gitu sama Abi. Jadi benar-benar dari kecil. Bahkan ketika saya SMP, saya pernah masuk BK. SMP saya pernah masuk BK. Di gembleng itu selama 1 minggu sama BK. BK itu apa? Bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. Kata guru BK saya ini bermasalah. Bukan karena bikin masalah, tapi terlalu dewasa mikirnya. Iya, jadi katanya saya dikira agak bisa berbaur sama teman-teman yang lain. Padahal enggak, saya kalau bercanda sama yang lain bisa. Kalau diajak serius, oke. Kalau diajak bercanda ya oke. Tapi ketika saya bicara sama guru, atau mungkin dulu di beberapa status Facebook saya sering nyinggung-nyinggung apa gitu. Itu guru BK saya sempat itu bilang, Sen kamu jangan gini, dewasa sebelum waktu ini tuh gak baik katanya gitu. Saya mikir gimana ya kalau tiap hari gitu. Tapi kamu merasa kehilangan masa muda nggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Oke. Gitu.